Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Keiza Nomira Fazahirinda dengan NIM 2401810 dan dari Prodi Pendidikan Multimedia kelas 2A. Di sini saya berkesempatan untuk membahas 5 soal UTS atau ujian tengah semester pada mata kuliah Algoritma dan Struktur Data menggunakan bahasa C++ pada aplikasi Visual Studio Code. Oke guys, tanpa berlama-lama mari kita bahas soal yang pertama. Sebelum itu, kita harus membuka aplikasi ini terlebih dahulu. Nah, ini sudah muncul Visual Studio Code. Setelah kebuka, kita langsung ke bagian C++ untuk membuat folder baru. Nah, seperti ini. Setelah itu, langsung kita mulai eksekusi untuk membahas soal nomor 1. Dan di sini kita diminta untuk memberi contoh atau membuat contoh dari luaran yang diharapkan seperti berikut ini. Ada tulisan boarding pass, nama penumpang, rute penerbangan, ada nomor tempat duduk, jenis kelamin, umur, diskon, lalu ada harga tiket, serta yang terakhir ada ucapan Happy World Women's Day. Nah, sesuai ketentuan ini kita harus membahasnya di Visual Studio Code. Pertama-tama seperti biasa kita memakai awal include string, lalu lanjut memanggil using namespace, tanpa titik koma. Lanjut kita memakai in, lalu ada tanda kurung serta kita panggil kolom awalnya. Nah, di awalnya untuk indikator kita pakai string apa saja yang dibutuhkan. Selain itu nanti integer umur serta nomor. Mari kita pakai nama, lalu nama umur, rute, jenis kelamin, lalu ada diskon, dan ada harga. Jangan lupa titik koma. Untuk selanjutnya kita pakai integer nomor tempat duduk serta ada umur kita pakai integer teman-teman karena dia merupakan umur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, selanjutnya kita memakai count atau perintah. Jangan lupa pakai ini untuk kalian dengan membagiannya. Jangan lupa pakai tanda kutip untuk memasukkan perintah. Silahkan masukkan data pribadi Anda. Jangan lupa memakai berikut ini supaya dia menyederhanakan kalimat perintah yang dibuat. Dan jangan lupa pakai titik koma. Lanjut lagi untuk countnya, nama penumpang seperti yang diminta. Jangan lupa garis spasi untuk jawabannya nanti supaya tidak menjadi satu di bagian sini. Jangan lupa bagian titik koma. Lalu selanjutnya ada C untuk memanggil bagiannya. Misal nanti di sini kalian sudah mengisi bagian nama, nanti kita panggil lagi untuk bagian luarannya supaya kalian tidak kerja dua kali. Jadi sekali kalian isi di sini, nanti dia bakal kita panggil lagi di bagian sini nama. Untuk hasil readingnya nanti bakal sesuai dengan apa yang kalian isi di bagian sini. Nah, setelah kita lanjut, selain itu ada umur. Jangan lupa titik koma. Lagi, oke, ini salah nih tandanya. Umur, jangan lupa pakai koma. Lanjut lagi health, jenis kelamin. Oh ya, jangan lupa tanda kutip. Panggilannya wajib. Jenis, jangan lupa titik koma. Lanjut lagi health, rute penerbangan. Panggil lagi izin, rute, koma, ini umur, tempat duduk. Nah, setelah selesai semua, kita panggil lagi nih umur. Nah, setelah ini udah selesai semua. Nah, karena di sini ada dua pilihan, jadi diskon pada
maskapai Pedia Air itu hanya diperuntukkan pada calon penumpang perempuan, kan ini dalam rangka merayakan Hari Perempuan. Nah, di sini ada kategori anak sampai lansia. Selain perempuan, tidak akan mendapat diskon alias membayar harga asli tiket tersebut, seperti contoh luaran yang seperti ini. Untuk wanita, untuk usia berapapun masih tetap mendapatkan diskon, sedangkan untuk jenis kelamin lain yaitu pria atau laki-laki, dia tidak akan mendapatkan diskon seperti yang di sini tuliskan 0%. Nah, karena itu kita memakai if. Karena dua pilihannya, kita masukkan jenis wanita. Nah, kita pakai 2 ya, karena ada beberapa orang yang menuliskan seperti aku ini di depannya huruf kapital. Kita pakai depannya huruf biasa dan huruf kapital. Seperti ini, jangan lupa kurung kurang. Setelah itu, kita masukin lagi if untuk kategori 4 wanita, kategori 40 wanita yang ada di tabelnya. Di sini umur pertama kurang dari 10, kurung kurawah. Jangan lupa di sini kita pakai diskon dengan berapa tadi? 125, 50 dan 75%. Kita memakai yang ada di sini ya, yang sudah diberikan datanya. Di sini dapat diskon sebanyak 100%. Coba di koma. Harganya rupiah 0 sampai di koma. Nah, setelah itu kita baru pakai bagian else if, karena kita sudah memakai if di bagian awal. Nah, untuk kategori selanjutnya kita memakai else if. Untuk bagiannya sama ya. Apa itu? Untuk bagiannya sama. Lebih dari berapa nih? Lebih dari 10. Kita pakai dan juga, karena di sini dimintanya lebih dari 10 tapi kurang dari 16. Umur kurang dari 16. Kurang lagi. Kita samakan yang di atas nih, skornya di sini sebanyak berapa persen? 25%. Harganya berarti iya, berapa ya? 10. Sampai di bagian belakangnya pakai koma. Sebelumnya udah pernah coba pakai titik, tapi dia nggak bisa, bakal error. Jadi untuk yang pertama kita pakai titik, yang terakhir kita pakai koma. Jangan lupa titik komanya. Lanjut, kita pakai else nya kembali. Dan samakan seperti yang di atas atau bagian sebelumnya. 9, karena batasnya sampai lansia berumurnya atas di atas 50 tahun. Ini dapat diskon 50%. Seperti yang sudah kita baca tadi. Harga kalau setengah berarti 750. Ini harus pakai koma lagi seperti sebelumnya. Masih tetap kita hapus dulu saja, terus kita lanjutkan kembali. Oh, kan ini, nah tanda kutipnya nggak ada, betul sekali. Lanjut yang terakhir, kategori perempuan, umurnya lebih dari 50. Cepat kurang diskonnya 75%. 5% titik koma. Harus kasih titik koma agar nanti nggak ada merah-merah seperti tadi atau error. Ini sekitar 90. Nah, setelah semua selesai, ini untuk kategori perempuan ada 4. Nah, untuk yang lain kita bakal memasukkan bagian else, yaitu jika input yang dimasukkan tidak memenuhi diskon
atau kategori yang mendapat diskon. Misal memasukkan kategori laki-laki, dia tidak akan mendapatkan diskon, jadi bakal ada kalimat perintah yang mengatakan bahwa data yang dimasukkan tersebut tidak valid. Setelah begini, kita lanjut. Ada lagi bagian bawah seperti atas tadi, else, bagian if terbuka ada 2, dan di sini ini juga else-nya ada 2 di bagian akhir. Untuk bagian jenis kelamin lain yang kita mendapatkan diskon, jangan lupa masukkan kurung bawah lagi. Kita masukkan seperti yang di atas, diskon sama dengan 0% sama titik koma, dan harganya sama normal, jadi dia tidak mendapatkan diskon. Jangan titik koma. Nah, setelah selesai seperti ini bagian akhir ya, kita pisahkan terlebih dahulu. Nah, di sini kita disuruh membuat hasil pengeluaran atau hasil runningnya yang diharapkan seperti ini. Ada tulisan boarding pass, nama, ada rute, nomor, jenis, umur, diskon, serta harga tiket. Dan yang terakhir ada kalimat pengucapan Happy World Women's Day. Ya, agak ribet ya. Nah, tahu kan kalau misalnya kita pakai kalimat perintah seperti ini. Nah, jangan lupa dikasih penyederhanaan di bagian belakang. Jangan lupa titik koma juga untuk memberi katuan untuk kita, dan agar sama ya, dirapi juga. Nah, selanjutnya kita baru tulis boarding pass. Nah, jangan lupa dikasih juga bagian sini. Selanjutnya kita tinggal tulis saja apa yang dimau, serta kan jangan lupa masukkan yang tadi nih, bagian ini, nomor, rute, jenis, umur, nama. Dia bakal dipanggil ke bawah supaya tidak kerja 2 kali pengisiannya. Jika kalian sudah mengisi di bagian atas ini, dia akan otomatis masuk ke bagian pengeluarannya. Nah, tinggal masuk aja. Kita rapikan ya guys. Nah, jangan lupa dikasih spasi supaya hasil yang dipanggil tadi tidak menyatu, dan biar rapi juga. Nah, setelah itu kita panggil nama, bagian lain, titik koma. Lanjut sampai mengisi semua yang diminta pada hasil pengeluaran. Kita usahakan agar lebih rapi. Dan jangan lupa kita panggil buka. Oh ya, untuk pemanggilannya kalian memakai nama yang ada di sini ya, dan jangan sampai salah untuk memasukkan di bagian sini juga, bagian C, karena itu bakal berpengaruh sesuai nama yang kalian pakai di atas. Kita lakukan sesuai apa yang diminta di bagian pengeluaran sampai selesai. Bagian umur kita panggil lagi. Jika tidak sampai semua, kita lihat lagi apakah benar atau tidak. Nah, yang terakhir ini kita jangan lupa kasih juga ya kalimat ya yang di akhir seperti ini. Nah, mari kita tambahkan happy. Di akhirnya kita kasih penyederhana. Dirasa sudah tidak ada yang salah, kita coba save dulu.
Sini yang awalnya belum ada nama, kita kasih nama nih penerbangan. Jangan lupa di save sebelum di running ya. Nah ini di bagian yang error atau warna merah, kita coba lihat dulu apakah ada yang salah. Nah ini kita lupa masukkan umur. Coba kita benarkan lagi, ini kurang titik koma, bagian bawah kayaknya sama. Kita coba save lagi, kita coba running ya, apakah langsung berhasil. Nah, kita lihat dan masukkan nama penumpang. Sini kita jangan lupa pakai underscore supaya tidak terjadi error jika dapat dilanjutkan pertanyaan berikutnya. Umur 18, jenis kelamin wanita, penerbangan Jakarta, Nah disini benar guys, sesuai apa yang diminta, tapi tidak tahun ya, di bagian tahun juga kita tambahin, tapi overall dia sesuai dengan apa yang diminta di sini. Kebetulan masukkan umur 18 tahun yaitu dapat diskon 50%, dan kita lihat nih benar dapat diskon 50% dan hanya membayar sebesar 750.000 saja. Ini sudah benar. Ini coba kita tambahkan sesuatu di bagian akhir, umur. Nah, kita lihat lagi apakah ada yang salah. Coba lagi, sebelum kita hapus supaya tidak mengganggu. Ini sekarang ini wanita Jakarta. Kita lihat dulu. Nah, ini udah benar, tapi ada bagian yang kurang seperti ini nih. Bagian J, harusnya dia ada keluaran J, dan ini juga kurang spasi. Nah, kita coba perbaiki lagi. Semoga ini yang terakhir kali, agar bisa muncul lagi. Tetap yang J di sini. Nah, bismillah, untuk yang kali ini benar-benar lancar. Nah, kita coba. Nah, mari kita lihat sini ada namanya Jakarta MJO, jika MJO 20J wanita. Benar, 12 tahun. Sini 19 tahun 50%, dan hasilnya ada seperti ini. Kita lihat tadi, wanita 18 tahun 50% diskonnya, dan harga tiketnya Rp750.000. Nah, udah benar ya guys. Sekarang kita coba jika kita masukkan jenis kelamin yang lain, apakah benar tidak mendapatkan diskon sama sekali atau berbeda lagi. Jenis kelamin pria. Nah, ini berhasil guys. Jadi coding yang sudah kita bahas kali ini berhasil ya. Sini sama seperti yang ada pada contoh ini, bahwa jika laki-laki entah berusia berapapun itu akan mendapatkan diskon, sedangkan membayar harga tiket seharga normal seperti yang ada di sini. Oke, di sini kita akan lanjut untuk pembahasan nomor 2. Seperti biasa, kita buka aplikasi Visual Studio Code ya teman-teman. Nah, seperti yang awal tadi, kita buat file C++-nya terlebih dahulu.
Nah, setelah itu baru kita mulai coding seperti biasa. Di awal kita pakai include IOStream, lalu kita lanjut ke using space, jangan lupa titik koma. Nah, setelah itu panggil nih jaminnya menggunakan tanda kurung dan kita pakai kun perawak. Nah, jika sudah seperti ini, baru kita masukkan apa saja yang dipanggil nanti, seperti karakter yang kita butuhkan dalam soal nomor 2. Ada nama, terus ada name, kelas, jenis kelamin, nilai dosen, nilai huruf, nilai angka, dan derajat mutu, serta ada kalimat seperti ini di bagian akhir, dan ada pembuka seperti nilai mata kuliah algo struktur. Oke, setelah itu kita tulis nih stringnya apa saja, seperti nama, kelas, dan jenis kelaminnya. Jangan lupa titik koma. Nah, setelah itu seperti yang sebelumnya kita pakai int, karena di sini nanti dia bukan karakter ya, kayak seperti ini, berupa angka. Nah, kita masukkan integernya sama name seperti ini. Jangan lupa titik koma. Nah, kita lanjut pakai kalimat perintah count. Kita pakai ini biar agak rapi, harus rapi ya. Kayak mulai dan lupa titik koma. Kita lanjutkan. Ini kita lihat ini. Konstruktor. Nah, kalau kayak gini kita masih perlu rapihin ya guys. Nah, kita lanjutkan lagi seperti pada soal nomor 1 ya. Kita akan pakai count engine untuk mengisi, agar nanti di bagian hasil dia nggak perlu diisi lagi, karena sebelumnya kita udah isi, jadi dia bakal langsung keluar di bagian akhir tanpa perlu mengisi ulang. Nama, lagi samakan seperti yang sebelumnya. Setelah nama kita di sini ada sebentar, ini salah tanda kutip. Setelah nama di sini ada name, kelas, jenis kelamin, dan nilai dosen, nilai huruf, nilai angka, derajat. Oke, kita lanjut ya. Ini dirapikan sebisa mungkin ya. Mau kita panggil kembali name. Panggil kelas. Samakan di bagian atas-atasnya ya, karena seperti pada soal nomor 1 kurang lebih seperti ini. Cuma nanti kita, karena ini inputnya nilai, data nilai, kita tidak akan menggunakan if atau else if, melainkan kita pakai case and break. Nah, kita tambahkan penutupnya bagian bawah biar rapi ya guys.
Nah, setelah itu mari kita lihat sepertinya belum ya. Nah, kita lanjutkan kembali. Sengaja di sini kita membuat contoh luaran yang diharapkan dengan mengikuti bagian-bagian yang ada di sini seperti ini guys, dan yang saya sebutkan tadi, serta yang terakhir kita jangan lupa berikan ini ya. Nah, kita lanjut lagi pakai cut. Sepertinya bisa saya ambil dari atas biar rapi dan mempersingkat waktu juga. Kita masukkan ya, seperti biasa cut. Di sini kita masukkan nama seperti yang diminta. Nah, seperti biasa kita panggil nama. Nah, karena nanti kan kita di sini di bagian sini kita akan mengisi nama. Nah, sedangkan untuk hasil luar nanti kita panggil lagi apa yang kita isi nanti, supaya dia bakal keluar di bagian luarannya mengikuti seperti ini, sesuai yang kita masukkan pada bagian awal di sini, seperti itu. Kita lanjutkan lagi. Dan seterusnya ya sampai selesai. Juga nanti biar mudah membedakannya dengan dosen. Lalu kita pakai inline. Nah, kita udah selesai bagian ini, lalu seterusnya kita lanjutkan bagian bawah. Karena sebelumnya kita pakai else if, dan di sini kita bakal pakai switch case break nanti untuk hasil akhirnya. Bukan hasil akhir sih, untuk bagian akhir. Jadi kita pakai switch case, kita kasih spasi dulu. Maaf ya, sebentar. Oke, langsung kita panggil di sini switch case. Switch dulu baru case. Switch dosen. Jangan lupa terakhir kita pakai form perawat. Setelah itu baru kita pakai case. Dan di sini kita lihat nilai-nilainya mengikuti yang ada di tabel ini ya teman-teman. Semua. Terus jangan lupa titik koma. Lalu kita pakai cut. Kita cocokkan lagi ke derajat butuh.
sebelum selesai, kita jangan lupa melihat sesuai pada tabel berikut ya, apa saja yang dibutuhkan data-datanya, dan jangan lupa ini untuk terakhir kita beri tulisan seperti ini. Nah, kreatif, edukatif, sudah. Jangan lupa kita kasih seperti ini ya. Di akhir sebelum lanjut pada bagian nilai lain kan, karena di sini ada total berapa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, sebelum lanjut ke yang berikutnya, kita jangan lupa kasih break di sini agar tidak jadi satu pada data nilai berikutnya. Nah, setelah ini kita baru pakai case lagi dan ulangi seperti kalian boleh bisa langsung salin biar cepat. Karena di sini kita masih akan membahas 3 soal lagi, maka biar cepat ya. Ikuti nilai yang sudah ada pada tabel. Satu. Sini kategorinya amin. Lalu nilai angkanya 3,7. Kategori derajatnya listening. Nah, jangan lupa lagi kita kasih break dan titik koma. Kita lanjutkan lagi ya. Satu, ini langsung kategorinya bebas. Lanjut 3,4. Sini baik sekali. Nah, kita lanjut terus ya. Oh ya, jangan lupa dikasih break di bagian akhirnya. Break. Kita lanjutkan sampai bagian kategori nilai yang terakhir. 76, 80, kategori B biasa, 3,0. Di sini kategorinya lebih baik. Nah, kita lanjut lagi. Di sini setelah itu ada B min, C plus, C, D, E. Oke, kita lanjut lagi. Ini 2,7. Teruskan saja break. Ke 6, 10. Sini nilainya C plus 0,4. Selanjutnya ada 60, 65, kategori C, kosong. Udah cukup. Nah, kita lanjut ya, karena memang di sini kategori nilainya lumayan banyak. Kita teruskan saja. 31. Aku lihat dulu apakah ada yang terlewat. Bagian bawahnya
Sebentar, cek kita udah berarti 31 55. Nah, 55 sampai 59 mungkin sini kategorinya D. Kosong. Coba kita break lagi. Break. Cek lagi. 54 kosong sampai 54. Kurang dari 1,0. Kasih tulisan. Nah, untuk pilihan selanjutnya kita pakai default. Jadi semisal isinya berbeda, dia bakal ada tulisan error. Lanjut lagi, tadi ada azan, kita berhenti dulu ya. Nah, kita lanjutkan di sini. Ternyata masih ada merah-merah, jadi kita perbaiki terlebih dahulu. Kita lihat lagi nih apakah ada merah-merah lagi. Nah, seperti ini merah-merah. Ini sepertinya salah nih. Salah. Coba lihat lagi. Kalau masih ada merah-merah, kita coba save lagi ya. Sebelum di running, jangan lupa selalu di save supaya nggak terjadi error. Nah, mari kita coba di sini. Nah, ini ada yang salah nih. Coba kita hapus dulu. Nah, kita lihat ada nih apakah ada yang salah. Kita coba lagi di save. Apa ini? Nah, ini baru betul. Kita coba isi.
dosen semisal 95. Nah, di sini dia langsung keluar di bagian bawah. Nilai mata kuliah Algo Strukta. Di sini ada nama yang udah kita isi tadi di bagian atas. Lalu ada NIM kelas yang selama ini dosen gaya nilai, angka, derajat mutu. Nah, ini kita benerin lagi ya. Jadi ini harus sesuai ada di sini. Lalu ini kita taruh lagi ke bawah. Kita rapikan dengan bagus dan baik. Kita rapatkan, kita save dulu, mari kita coba lagi. Sudah pernah
Saya diberikan 96. Kita coba ya. Untuk akhirnya udah sesuai, kecuali bagian akhir kita mau benerin dulu seperti ini ada mata kuliah dan lain-lain. Kita masukkan 95, hasilnya istimewa dan nilai angkanya 4,0 nih. Saya benar sepertinya, tapi yang bagian ini kita benerin dulu ya, soalnya nggak rapi. Bagian kita lupa pakai ini. Sudah 95 ya, kita coba lihat hasilnya. Nah, sudah sesuai ya teman-teman dengan nomor 2 hasil luaran yang diminta seperti ini, yang kita sudah buatin seperti ini. Sudah selesai ya teman-teman, kita bakal lanjut untuk bahas soal yang ketiga. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung lanjut pada pembahasan soal nomor 3. Di sini kita buka aplikasi Visual Studio Code seperti biasa dan membuat file C++. Nah, biasa kita masukkan bagian pembuka awalnya dulu. Code type string, using space. Nah, kita pakai sini. Di sini kita langsung masukkan bagian string dan integernya nanti. Sudah masuk semua yang diinginkan. Oke, kita lanjut. Seperti biasa kita pakai kalimat perintah count. Setelah kita selesai membuat bagian awal seperti ini, seperti biasa kita akan lanjutkan dengan pengisian. Seperti nanti kita panggil bagian di atas ini seperti string atau int. Nanti kita bakal masukkan kembali di sini untuk pengisiannya. Untuk count dan chain menggunakan tanda yang berbeda. Kita panggil di sini nama. Terus lanjut lagi
Kita bakal panggil atau isi apa saja yang dibutuhkan. Ambil lagi sini. Oke, selesai semua. Kita coba lanjut ke bagian pilihan mobil terlebih dahulu. Karena di sini ada totalnya ada tiga mereknya. Yang pertama ada Toyota dengan tipe seperti berikut, yang nomor 2 Honda dengan tipe berikut, dan yang terakhir ada Daihatsu dengan tipe berikut. Dan di sini juga sudah diberi harga. Nah, kita lanjutkan untuk memasukkan ini. Sebentar, agak tidak memakan waktu yang lama. Kita coba di sini. Perhatikan terlebih dahulu. Setelah selesai di sini, kita akan memasukkan tiga pilihan mobil tadi di sini. Yang pertama tadi ada Toyota, lalu ada Honda, terakhir perintah, karena dari ketiga pilihan itu nanti kita bakal pilih yang mana. Sudah berikut ini, langsung kita masukkan kalimat untuk pengisian. Ya. Ntar aku lupa nanti tulis apa ya, pilihan merek kan ya, kita minum. Nah, setelah selesai seperti ini, karena ini ada beberapa pilihan, seperti biasa kita memakai sweet case. Dan jangan lupa nanti di terakhir, di bagian setiap pilihannya nanti kita beri break biar tidak menyatu. Nah, kita lanjut switch. Ya. Setelah itu jangan lupa kasih tanam kuku rawat. Lalu di sini kita case yang pertama untuk pilihan Toyota. Ini kita bisa pakai ini sih, biar nggak panjang-panjang tengah-tengahnya. Setelah selesai semua, kita masukkan bagian-bagian tipenya ya, dan harganya juga. Kalau yang pertama ada outlet. Banyak kan ya, ubah. Camry Veloz. Nah, setelah kita memasukkan semua tipe dari mobil Toyota, kita tanya lagi nih, mau merek Toyota dan tipenya apa.
sampai 4. Di sini kita pakai chain juga buat memasukkan datanya. Birunya ini biru tipe. Nah, setelah itu kita beri lagi nih buat harganya, buat bagian harga dari tipe yang dia pilih. Yellow tipe. Jangan lupa tanda kurung bawah kita masukkan case. Yang pertama harganya nah, sini kita masukin harganya. Oke. Apa ini? 900 juta. Kita beri break biar tidak tersambung ke bagian selanjutnya. Nah, kita tinggal sambungin aja. Untuk 1.425 sama 280. Oke. 230 45. Ini ada 280 ya, 80 280. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita beri break lagi. Kenapa kita beri break lagi? Karena untuk ini kan switch case yang pertama. Nah, di sini belum ada break, jadi kita kasih break sebelum lanjut ke merek mobil Honda atau yang kedua itu. Oke, kita lanjut ya. Sebenarnya kita tinggal masukin aja sih kayak gini. Nah, kita ganti. Case yang kedua dan mobil Honda. Mungkin ada sisi atau apa nih? Sisi. Nah, langsung aja kita lanjut ke bagian namanya, kita ganti dan harga sesuai yang ada pada tabel di lembar PDF teksnya. Ratus, 450, 470, dan 190. Oke. Juta. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Kita lanjut lagi nih ke sebentar setelah selesai break. Nah, kita lanjut lagi untuk case yang terakhir atau dengan mobil Daihatsu. Case ketiga. Ganti lagi. Nah, harganya 200, 170, 230, dan 410. Oke. 270, terus 410. Nah, setelah itu kita beri break untuk lanjut ke bagian selanjutnya. Nah, di sini kita akan membuat pengeluarannya yang ada di sini. Seperti yang diminta ada invoice pemesanan mobil, PP, media, percaya motor. Lalu di sini ada nama pelanggan, nomor HP, domisili, jenis kelamin, merek mobil, tipe mobil, dan harga
Nah, ada tulisannya silakan lakukan pembayaran melalui kasir. Nah, di sini kita tinggal membuat sesuai apa yang diminta pada contoh keluaran yang diharapkan. Seperti biasa, kita pakai file. Kita lanjut bagian seperti ini. Jangan lupa dirapikan. PT, media, Jaya, kita coba biar rapi. Lupa untuk tetap memperhatikan kode-kode ini, barangkali ada yang salah. Setelah itu di sini kita masukkan seperti biasa yang akan kita panggil untuk bagian pengeluarannya, nama pelanggan, panggil nama, panggil jangan lupa memberi tulisan seperti ini sesuai yang diminta dan bagian pengeluaran. Bagian akhirnya kita paling untuk sembari. Nah, seperti ini kita lihat terlebih dahulu apakah ada yang kurang dan lain sebagainya. Coba kita save. Nah, kita lihat nih pada bagian ini ada merah-merah, kita perbaiki terlebih dahulu. Nah, kita benerin terlebih dahulu.
kita save lagi apakah masih ada merah-merah atau tidak. Setelah itu kita lanjut ya untuk running codingnya. Mari kita coba terlebih dahulu. Kita masukkan namanya, nomor HP, lalu di sini jenis kelamin. Nah, di sini kita mau memilih nih. Di sini aku mau coba pilih nomor 2. Pilih merek aja. Misalnya aku pilih nomor 1 itu video. Udah ada bagian merek tipe mobil. Jadi bagian merek mobilnya belum keluar. Lalu bagian nomor harga. Nah, kita coba. Terlebih dahulu bagian-bagian yang tadi belum sempurna. Jadi untuk bagian merek mobil belum keluar. Merek mobil sketsa pilihan merek seperti ini. Coba merek, masukkan lagi. Bisa dari pilihan tipe. Cuma yang di sini bagian ini nih. Udah benar sih sebenarnya. Pilihan merek dengan merek. Kita terus di sini pilihan merek. Di sini ada pilihan tipe. Nah, untuk harga tadi kita sudah tulis harga. Oke, coba kita running kembali. Apakah masih ada yang error atau tidak sempurna? Seperti yang sebelumnya. Oke, nah ini baru coba lagi mobilio. Nah, ini ada tulisan invoice pemesanan PT PJM Motor, nama pelanggan, nama merah, ada nomor, tulisnya jenis kelamin untuk merek. Ini seharusnya sesuai yang ada di bagian sini ya. Mari kita coba lagi. Pilihan merek mobil. Apa yang salah? Ini kodenya malah bagian 1 atau 2-nya. Apakah memang seperti itu? Nah, sini kita pilih nomor 2 Honda. Hasil running pertama tadi yang sebelumnya itu benar deh, memang seperti itu.
Nah, seperti ini. Terus selanjutnya ada nomor pelanggan, dan nomor HP, domisili, jenis kelamin, dan lain-lain, serta harganya, dan tulisan di akhir. Untuk soal nomor 3 cukup sekian, dan kita lanjut untuk pembahasan soal nomor 4. Oke, untuk selanjutnya kita akan bahas soal nomor 4. Di sini udah tertera ya. Kita akan membuat program aplikasi penggajian karyawan sesuai. Di sini ada jumlah hari kerja, lembur, ada jumlah bolos, dan bonus jika ada. Nah, ini ada contoh luaran yang diharapkan. Kita disuruh membuat program dengan hasil luaran yang seperti ini, hasil codingnya. Oke, tanpa berlama-lama kita seperti biasa ya. Kita buka dulu aplikasi Visual Studio Code dan membuat file C++-nya seperti ini. Yang pertama seperti biasa kita membuka dengan include iStream dan juga using namespace titik koma. Nah, setelah itu kita buka dengan tuning dengan kurung, tanda kurung, dan kurung kurawah. Lalu kita masukkan yang di sini apa aja yang akan kita masukkan, seperti nama, ada posisi, bulan, jumlah hari kerja, jumlah lembur, jumlah bolos, denda bolos, bonus, serta nanti ada total gajinya. Nah, kita masukin dulu, setelahnya ada nama, lalu ada posisi, lalu ada bulan, titik koma. Nah, di sini untuk string adalah yang nanti kita masukkan seperti ini, ada hurufnya, sedangkan sisanya kita pakai integer karena mereka diisinya dengan angka bukan dengan huruf. Di sini tulis int jumlah hari, kan ya? Jumlah hari, lalu ada kita kasih koma terlebih dahulu, lalu ada upah, ada lembur, lalu ada lagi upah ini kita kasih upah hari, lalu ada upah lembur, lalu ada bolos, serta ada denda, lalu yang terakhir total gaji. Kita kasih titik koma. Nah, setelah itu seperti biasa kita pakai count. Di sini kita lihat dulu keluaran gimana. Kita pakai garis-garis seperti ini yang seperti biasanya pada soal-soal sebelumnya. Kita usahakan agar lebih rapi. Jangan lupa juga seperti ini untuk menyederhanakan kalimat perintahnya. Kita tulis di sini salah pencet, slip gaji PT Wikipedia Chinese Mix Content, slip gaji PT Wikipedia Chinese Mix Content. Nah, kita tutup bawahnya seperti atas supaya terlihat rapi. Untuk selanjutnya kita tetap memakai count dengan memasukkan data-data seperti nama karyawan yang tertera. Kita diminta untuk membuat keluaran seperti ini. Kita harus memasukkan semua yang ada di sini. Oke, jangan lupa titik komanya, tambah kencing. Kita panggil namanya, nama, lalu kembali pakai count, posisi, titik koma, kita panggil posisi. Kita teruskan sampai semua data yang diminta dalam hasil keluaran nanti
panggil di sini J sebelum hari. Jangan lupa untuk panggil mereka sesuai apa yang kalian tulis di sini ya. Lanjut. Setelah jumlah hari ada upah hari kerja. Kita panggil C lembur di koma. Lanjut sampai semuanya sudah ada di sini. Jumlah lembur, lembur. Setelah ini kembali sudah masuk semua, kurang denda bolos, lalu ada gaji, total gaji ya, bonusnya belum, bonus 6 karyawan posisi bulan, jumlah kerja upah, jumlah lembur, jumlah bolos, denda bolos. Oke. Jangan lupa kita beri rumus terlebih dahulu. Sebentar. Sini upah hari, upah dikali 50 berapa tadi? 500.000. Nah, kita lihat lagi upah hari dengan jumlah hari. Simpel hari dan biar kodenya nanti masuk lagi, kita ubah seperti ini. Upah hari karena ini kita nggak pakai cin ya, aku sempat lupa, karena nanti hasil dari upah hari itu dari jumlah kerja, jadi di sini ada upah hari sama dengan jumlah hari kerja dikali yang ada di sini sesuai tabel di sini 500.000. Jadi nanti untuk upah dia tidak diisi melainkan dikali hasilnya dengan jumlah hari kerja untuk total upah harinya. Sini kita panggil upah kerja, upah hari atau upah kerja, upah hari. Nah, kita panggil oke. Nah, ini teman-teman. Lalu setelahnya kita lanjut ya, apakah sudah benar atau belum. Nah, untuk upah lembur kita juga sama ya teman-teman, kita pakai seperti di atas. Upah lembur sama dengan J lembur dikali dengan 300.000 sesuai yang ada di sini. 300.000 sudah kita tulis. Kita panggil juga upah lembur. Nah, setelah ini udah kita panggil, J-nya kita hapus. Lanjut jumlah bolos. Nah, jumlah bolos
tulis di sini, karena kalau misalnya bolos bakal didenda atau ketika gajinya dikurangi, maka kita buat rumusnya di sini C bolos dikali berapa, 125.000 ya, kita jangan lupa kasih titik koma ya di bagian belakangnya. Nah setelah itu di sini kita langsung aja di sini pakai tanda ini karena dia bakal dikurang dari hasil upah gajinya. Jika dia ada bolos, dia bakal dikurangi sampai ke 125.000. Kita panggil denda lain sampai titik koma. Nah setelah itu kita belum menambahkan bonus, maka kita pakai bonus. Dengan ini pilihan lain, kita pakai if jumlah hari lebih dari. Nah di sini udah tertera ya kalau misalnya bonus didapat kalau misalnya jumlah kehadiran di atas 28 hari. Nah ini istilahnya kayak pilihan lain, kalau misalnya mereka mengisinya di atas 28 maka dia ada tambahan di sini memakai if. Jika mereka di bawah, berarti di bawah hadirnya di bawah 28 mereka nggak bakal dapat bonus. Begitu fungsi if. Terus di sini bonus sama dengan 200.000 di sini titik koma, kita pakai kalimat perintah sama seperti bagian atas. Kita panggil bonus kembali. Nah setelah itu bagian akhirnya nih, total gajinya, total gaji sama dengan upah hari ditambah upah lembur dikurangi denda ditambah bonus jika ada. Udah titik koma. Setelah ini kita buat bagian akhirnya, jangan lupa pakai end line. Nah seperti ini kita tulis total gaji sama dengan total gaji besar semua ya, huruf kapital ya, huruf kapital. Kita sesuaikan apa yang diminta ya guys. Total gaji panggil total gaji yang lain. Taruh posisi turn on untuk kembali. Nah kita rapikan terlebih dahulu. Nah coba save terlebih dahulu untuk melihat apakah ada bagian yang merah-merah atau error. Gaji tidak ada error. Ada error ini. Nah di sini kita perlu menambahkan operator lagi if lain ada yang sama. Nah, kita lihat bonus. Kita belum nambahin bonus ternyata. Nah kita lihat lagi, kita belum menambahkan bonus di bagian integer, bagian integer. Nah mari kita lihat apakah sudah benar. Kita save lagi lalu kita running. Mari kita lihat. Coba kita ulang menyesuaikan apa yang diminta.
sisi editor kita lihat lagi bulan Januari, lalu jumlah hari kerja 28. Nah, ini langsung otomatis keluar ya teman-teman. Otomatis keluar. Lalu ini jumlah lembut dan bolosnya masing-masing 1. Kita atur saja. Nah, di sini langsung keluar ya teman-teman. Untuk ini kita perbaiki terlebih dahulu. Mari kita lihat apakah benar 14.375.000. Nah, kita lihat ya teman-teman. Apakah sudah benar? Kita coba. Nah, udah benar teman-teman. Tapi di sini kita mau coba benerin dulu, dirapihkan. Ya, apakah kita harus memakai coba. Ini benar yang tadi ya teman-teman, kita nggak perlu kasih ini. Kita lanjut sampai berhasil. Makan 1 hari. Nah, ini sudah benar ya teman-teman, ini hasilnya. Dan untuk selanjutnya kita akan bahas soal yang terakhir, yaitu soal nomor 5. Tanpa basa-basi karena ini juga udah berapa jam ya, udah lebih. Nah, makanya kita langsung aja ya, tanpa lama-lama kita lanjut untuk pembahasan soal yang terakhir. Oke guys, kita udah sampai pada soal kelima. Ini adalah pembahasan terakhir. Langsung aja kita ulangi lagi memilih aplikasi dan membuat proses filenya. Sebentar, loading. Nah, kita langsung aja seperti biasa menggunakan include iostream. Dan using namespace ct. Nah, di sini untuk soal kelima, mari kita lihat tentang program perhitungan untuk membagi kambing-kambing sesuai jumlah kambing yang tersedia di peternakan. Nah, ini ada beberapa datanya ya. Lalu ada contoh masukannya seperti ini, serta hasil waran yang diharapkan. Di sini ada nama di atasnya, sumbangan hewan kurban PT Pedia Farm 1446 Hijriah, jumlah seluruh kambing, lalu ada jumlah masjid, jumlah kambing untuk kurban, jumlah kambing per masjid, sisa kambing batal kurban, serta ada kambing tersisa di peternakan, serta ada tulisan juga semoga barokah. Nah, kita langsung mulai aja ya. Kita kembali ke Visual Studio Code-nya. Kita langsung eksekusi seperti biasa. Lalu ada kurung-kurungan bagian akhir. Di sini kita masukkan integer. Kenapa integer? Karena di sini rata-rata untuk hasilnya atau masukannya itu berupa angka, bukan berupa huruf. Jadi kita pakai integer. Nah, kita masukkan semuanya, jumlah kambing, jumlah kambing, terus ada jumlah masjid, lalu ada jumlah kambing kurban, lalu ada jumlah seluruh kambing masjid, kambing untuk kurban, kambing per masjid,
lalu ada jumlah batal kurban. Lalu ada sisa kambing batal kurban, ada kambing kurban masjid, ada sisa. Oke, kita lanjut. Ada jumlah sisa kambing. Tadi apa? Kambing kurban masjid, lalu ada sisa kambing, sisa kambing batal, dan yang terakhir kita kasih kambing sisa ternakan. Nah, setelah itu seperti biasa kita pakai count. Kita coba lihat bagian peluang. Di sini ada sumbangan hewan kurban PT Video Farm. Kita samakan agar nanti hasilnya bisa keluar seperti ini. Oke. Sumbangan hewan kurban PT Pedia Farm 4 manusia. Kita rapikan terlebih dahulu, dan nanti hasilnya bisa rapi. Ini sudah rapi. Hampir lupa, kita pakai koma terlebih dahulu saja, lalu bagian akhir kita tambahkan ini untuk membersih nipple. Nah, lebih seperti ini. Selanjutnya kita akan memasukkan kaut. Masukin jumlah kita masukkan jumlah seluruh kambing di sini. Kita masukkan lagi kita masukkan ini jumlah semua kambing, lalu lanjut. Sini ada jumlah masjid, masukkan cinnya. Di sini ada jumlah masjid. Nah, kita teruskan sampai semua data-data yang dibutuhkan sudah kita pastikan untuk masuk semua. Setelah itu ada jumlah kambing untuk kurban. Ya, ada jumlah kambing per masjid. Jumlah kambing masjid. Sisa kambing atau kurban. Cinnya jumlah kambing bersisa di peternakan.
Nah, setelah itu kita coba buat di sini untuk bagian akhirnya. Nah, semoga berkah. Di sini ada bagian-bagiannya, sisanya kita tinggal masukin rumus. Di sini untuk jumlah kambing untuk kurban langsung kita masukkan di bagian atas. Sebenarnya ini nggak usah pakai cin ya, karena nanti langsung di penjumlahan. Sebentar, nanti jumlah masjid, lalu ada jumlah kambing kurban sama dengan jumlah semua kambing. Setelah itu kita lihat kembali kali yang salah atau tidak jumlah seluruh kambing, jumlah jangan lupa kita pakai ini terhanaan sih, apa sudah betul atau tidak nanti kita lihat di akhir ya, apalagi takut ada bagian yang merah-merah. Untuk selanjutnya ada kambing kurban masjid, kita hapus ini. Nah, langsung aja kita masukkan jumlah kambing masjid sama dengan jumlah semua kambing lagi jumlah masjid. Lagi jumlah kurban masjid sama dengan jumlah kambing masjid bagi dua seperti ini. Lalu setelahnya kita pakai code jumlah kambing masjid ini, jumlah kambing kurban masjid. Setelah selesai kita hapus ini bagian ini, kita nggak perlu cin karena nanti dia otomatis. Terus selanjutnya ada sisa kambing batal kurban, langsung aja sisa kambing batal sama dengan jumlah semua kambing ini per persen ya, lalu jumlah kambing kurban masjid. Nah, setelah itu bagi nanti pakai sisa bagi dan bagi yang pakai koma mereka. Sini kita masukkan sisa batal, kambing batal. Nah, coba lagi lihat sisa kambing batal. Yang terakhir ada sisa, ini jangan lupa dihapus ya cinnya. Selanjutnya pakai sisa peternakan sama dengan sisa peternakan jumlah kambing kurban lalu ditambah sisa kambing batal, lalu jangan lupa titik koma. Setelah itu kita panggil dia di sini kambing sisa peternakan.
Kita coba lihat lagi. Sebelum di running kita coba kasih return. Nah, kita coba dulu ya di save apakah ada bagian yang harus diperbaiki atau error. Nah, ini ada. Nah, ini kok include harusnya typo. Oh, ada apa lagi? Ini typo ya, include. Nah, ini lagi cap. Pasti ini. Nah, untuk coding biasanya harus teliti ya, karena salah dikit atau typo itu benar-benar berpengaruh banget. Kita coba running karena udah gak ada merah-merahnya. Misalnya nih, kita lihat nih di sini, kita mengikuti yang ada di sini ya, jumlah seluruh kambing 250. Lalu untuk jumlah ini aku lagi typo ya, coba kita hapus dulu. Masjid, jumlah masjid. Nah, kita save dulu, kita ikutin yang ada di lembar ya. Nah, yang ada di lembar ini 7. Nah, ini 125. Oh, jumlah kambing per masjidnya di sini ada yang salah nih, kambing per masjidnya. Lalu ada sisa kambing batal korban, kita perlu perbaiki bagian kambing per masjid. Oke, kambing per masjid ini sebelah di sini, bagian ini yang salah. Kambing per masjid. Salah nih. Nah, kita coba. Kayaknya aku tadi salah pencet ya, harusnya sama dengan tapi jadinya plus. Nah, kita coba dulu. 250. Ini ada 7. Nah, ini betul apa belum? 125, 17, 6, dan 131. Nah, untuk yang terakhir ini cukup simple sih. Tapi cuma balik lagi harus fokus. Nah, itu dia ya penjelasan untuk kelima soal ujian tengah semester pada mata kuliah algoritma dan struktur data. Aku harap kalian bisa memahami beberapa penjelasan yang sudah aku tampilkan selama video ini. Semoga kalian bisa belajar dan mempraktekannya ya. Semangat! Setelah ini aku akan melakukan penutupan ya. Sekian dari video pembahasan aku tentang 5 soal coding menggunakan bahasa C++ kali ini. Semoga kalian bisa mengerti dan sampai jumpa di video selanjutnya. Atau ya, bye-bye.